yang mengatakan, Engkaulah kekuatanku.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah kami hari ini akan mendatangkan suatu kebaikan bagi kami meskipun kami ibadah di rumah saja, tetapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, memberkati ibadah kami. Kami bersyukur ya Allah, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami, memberikan damai sejahtera dan kelimpahan dalam berkat-berkat yang kami perlukan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Kita akan sambung lagi pujian kita yang mengatakan segala puji syukur. Saya harap Bapak Ibu yang di rumah tetap bersemangat. Amin. Hanya bagimu Tuhan.
sambung lagi pujian kita yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang telah ku miliki. Memang tiada dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang telah ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. karena ku tahu Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. kita akan berdoa. Kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Wawan. Saya silakan maju ke depan. Baik saudara sekalian, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk gereja kita, untuk jemaat Tuhan, untuk pemerintah dan pihak-pihak yang memang perlu kita dukung dalam doa supaya penanganan wabah yang saat ini cukup menghambat dapat segera teratasi. Kita duduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah penyelamat kami, Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemelihara kami, Tuhan pengharapan kami, dan Tuhan jawaban bagi setiap persoalan kami. Kami tahu dan percaya sepenuhnya bahwa Engkau Allah memperhatikan kehidupan kami, bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami, bahwa Tuhan Engkau adalah penyelamat kami, juru selamat kami. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, memohon kemurahan-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Sungai Rada dan Kecamatan Terentang pada umumnya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dalam menghadapi segala situasi yang kami rasa cukup berat dan membebani kami ya Tuhan. Tapi kami tahu dan percaya sepenuhnya bahwa Allah, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Engkau penghibur kami dan penolong kami. Meskipun saat ini keadaan berat, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dan tetap memelihara hidup kami.
Engkau memberikan jalan keluar dan siap memberkati kami setiap saat ya Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat selalu bersyukur, dan bersyukur, bersuka cita karena Tuhan keselamatan kami. Kami berdoa ya Tuhan, memohon belas kasih-Mu untuk para ilmuwan, dokter-dokter yang sedang berusaha untuk mendapatkan, menemukan antivirus maupun obat bagi virus yang saat ini mewabah di dunia. Kiranya hikmat Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan menolong mereka ya Tuhan, sehingga pada waktu yang Tuhan tentukan, antivirus maupun obat dapat segera ditemukan untuk menolong sekalian umat di muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu Engkau anugerahkan kepada kami sekalian manusia di bumi ini ya Tuhan, supaya dengan peristiwa ini pun menjadi pelajaran bagi kami bahwa kami manusia bukanlah apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu ya Allah. Berkati kami sekalian, berkati gereja-gereja Tuhan yang merindukan ibadah-ibadah bersama. Tolong kami supaya kami dapat bersabar dan tetap setia kepada Yesus meskipun kami beribadah di rumah saja. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memimpin para pihak-pihak yang berwenang di negara ini ya Tuhan. Tolong petugas-petugas medis Indonesia, tolong pemimpin-pemimpin kami, pemerintah-pemerintah yang ada di berbagai daerah, supaya dapat mengambil kebijakan yang berkenan kepada Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi sekalian masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Allah, kami percaya Engkau mendengar doa kami dan memberi yang terbaik bagi kami sekalian. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian firman kita. Kiranya firman ini dapat tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan bersama-Mu Bapa.
karena Engkau mengasihi kami dan berkenan berbicara kepada kami. Kami mau mendengarkannya Tuhan, berbicaralah. Kiranya firman ini memberi kekuatan bagi kami dan menolong kami supaya kami hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Kamu ya Tuhan Allah. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka dan hati yang bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Ini pertama kalinya kedua kalinya sebenarnya kita ibadah online, cuman kemarin tidak secara langsung. Hari ini kita ada secara langsung, ada siaran tunda. Mudah-mudahan ibadah ini menjadi sarana yang baik bagi pertumbuhan iman kita di tengah-tengah wabah yang sedang mendunia. Kita harus menjadi teladan bagi semua orang. Pemerintah sudah menganjurkan kepada kita supaya kita beribadah di rumah saja, kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi sedikit pun iman kita kepada Tuhan. Justru ini akan menjadi ujian, tantangan bagi kita. Meskipun di rumah saja, apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita tetap punya waktu? Kita sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bersama dengan keluarga, mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang paling penting, waktu-waktu yang sangat mendesak untuk kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih merupakan tanda utama bagi kita pengikut Yesus. Ajaran kita orang kenal sebagai ajaran kasih. Nah, bagaimana kita mengasihi orang? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita pengikut Yesus yang mengasihi semua orang? Nah, ini adalah waktu yang tepat. Kapan kita harus menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang memiliki kasih, memiliki kepedulian kepada orang lain? Pertama-tama mari kita buka dalam kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-4. Kita mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan,
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kami terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ajaran Kristen yang utama adalah kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Didefinisikan di sini bahwa Allah adalah kasih. Artinya sifat utama dari Allah adalah kasih. Allah mengasihi manusia. Manusia telah berdosa. Manusia harusnya dihukum dalam hukuman kekal. Tetapi karena Allah mengasihi manusia dan ingin supaya manusia itu kembali bersama-sama dengan Allah, harus ada penebusan. Harus ada hukuman yang diterima manusia. Tapi manusia tidak akan mampu menerima hukuman maut dari Allah. Tidak akan mampu. Manusia sudah berdosa, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa dan harus mendapat hukuman. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, maka Dia menjelma menjadi manusia. Dia turun menjadi manusia untuk sementara waktu. Menjadi manusia, memberikan dirinya sebagai ganti hukuman manusia. Dia disalibkan sebagai ganti hukuman seluruh manusia, sebagai ganti atas hukuman yang harusnya diterima oleh manusia. Allah mengasihi manusia. Dan karena kita sudah menerima kasih Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menjadi pengikut Yesus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mendapat kepastian bahwa kita menerima anugerah Allah dan kita mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Namun, saudara sekalian, tidak cukup sampai di situ. Ketika kita sudah menerima kasih Allah, seharusnya kita juga harus menunjukkan bahwa kita memang mendapatkan kasih karunia itu. Kalau kita mendapatkan kasih karunia itu, otomatis hidup kita akan menunjukkan kasih. Nah, kasih inilah yang dimau oleh Tuhan supaya kita tunjukkan kepada dunia di tengah kesulitan yang sekarang dihadapi oleh hampir seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi yang kesusahan karena virus corona ini bukan hanya kita. Hampir semua orang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia barangkali, semua bagian mengalami kesusahan yang sama. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan pendapatan, ada yang tidak bisa kemana-mana, ada yang kesulitan makan, ada yang kesulitan keuangan, ada yang bingung memikirkan cicilan. Semua mengalami kesulitan. Kalau kita mengeluh dan mengeluh, percuma, karena semua orang mengalami hal yang sama. Inilah waktunya bagi kita untuk menunjukkan kasih. Saudara sekalian, mari kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Entahkah itu seiman dengan kita, ya, sesama orang Kristen, atau juga sesama manusia tetangga kiri kanan, meskipun dia bukan orang Kristen, meskipun dia orang yang beragama lain. Mari kita tunjukkan kasih. Karena dengan menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita, demikianlah terbukti nyata bahwa kita sudah mengenal Allah. Satu-satunya bukti yang paling relevan, yang mudah dilihat oleh diri kita sendiri dan mungkin oleh orang lain adalah kita dikatakan mengenal Allah kalau kita bisa menunjukkan kasih kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa menunjukkan kasih kepada saudara, maka pengenalan kita akan Allah bisa dikatakan meragukan. Tapi kalau kita bisa menunjukkan kasih kepada saudara kita, ya, siapapun itu, sesama manusia,
kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama manusia, disitulah bukti yang paling mudah dilihat bahwa kita mengenal Allah. Mengenal Allah yang mengasihi kita, mengenal Allah yang telah menjadi manusia yang berkorban sampai mati di kayu salib sebagai ganti hukuman kita. Kalau kita bisa mengasihi saudara kita, itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah, bahwa kita mengenal Allah dan bahwa kita telah diselamatkan. Kalau kita mengasihi saudara seiman kita, saudara yang baik kepada kita, itu tidak ada istimewanya. Kita mengasihi kepada orang yang mengenal kita memang, yang ada hubungan saudara dengan kita, yang akrab dengan kita, itu sudah sesuatu yang wajar. Semua orang bisa. Tetapi mengasihi orang lain yang tidak kita kenal, orang lain yang tidak pernah berbuat baik kepada kita misalnya, atau orang lain yang pernah menyakiti kita. Nah, kalau kita bisa menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, tanpa pandang ras, tanpa pandang agama, kalau kita bisa menunjukkan kasih kepada semua orang, itulah bukti bahwa kita mengenal Allah, bahwa kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita mengasihi semua orang. Bagaimana mengasihi? Bagaimana mengasihi orang lain? Ya, kalau sekarang ini di tengah virus corona yang sedang mendunia ini, yang membuat semua orang galau, semua orang berpikir aneh-aneh. Yang paling simpel, apapun yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, mari kita lakukan. Mungkin beberapa saudara kita di tetangga kiri kanan ada yang kesulitan karena tidak bisa kerja, bingung cari kerja kemana, tidak bisa. Mungkin mau makan saja sudah mulai mikir, waduh besok makan apa. Kalau kita tahu kita punya, mari kita bagi berkat yang kita punya kepada tetangga kita yang memang membutuhkan. Siapapun, kita dengar berita di sana ada orang yang rumahnya terbakar misalnya. Kemarin tidak salah ada berita kebakaran ya di Kecamatan Rentang atau di mana, saya tidak tahu persisnya. Kita lihat, siapa tahu hati kita tergerak, oh saya mau bantu, boleh kita bantu. Itu menunjukkan kasih kita kepada mereka. Tidak kita kenal, tidak apa-apa. Tidak kita kenal pun, kita mau menunjukkan kasih kita mau bantu, kita bantu. Atau tetangga kita, misalnya beberapa waktu yang lalu kita ada pengalaman khusus tetangga di TR22 itu ada yang rumahnya sudah sangat tidak layak. Kemudian kami diskusi bersama warga, kita patungan lah, kita iuran lah, atau kita ajukan proposal kemana lah yang bisa. Kira-kira kita bikinkan rumah sederhana. Lalu kita buat proposal, kita buat pengajuan ke sana kemari, kita iuran sama-sama. Rupanya itu suatu langkah yang baik. Akhirnya ada perusahaan yang melihat, pemerintah desa melihat itu suatu gerakan yang positif, mereka ikut membantu. Akhirnya bisa kita buatkan bukan rumah sih, pondok lah, tempat tinggal yang lebih layak daripada sebelumnya. Sampai sekarang masih digunakan. Listriknya pun ada yang sukarela memberikan listrik kepada saudara ini. Dan itu dicontoh. Setelah itu ada beberapa kelompok masyarakat yang melakukan hal yang sama. Saudara sekalian, kasih bisa kita tunjukkan kepada saudara kita dengan berbagai cara. Dengan tetap ramah kepada orang lain di tengah situasi yang menegangkan. Dengan tetap memberikan dorongan, semangat kepada saudara-saudara kita yang mungkin mulai putus asa. Oke, ayo kita kerja, apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Atau kita berpeluang memberikan lapangan kerja, kita berikan lapangan kerja kepada mereka. Itu menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Atau bisa juga kita memberikan bantuan yang memang sangat diperlukan. Misalnya tetangga kita lihat, waduh kayaknya dia sedang kesusahan makan, kesusahan beras, tidak ada pekerjaan. Kita punya, kita mampu, kita berikan. Saudara sekalian, ada satu yang buat saya
tertarik untuk sampaikan kepada kita semuanya pada hari ini. Kalau saudara mau menunjukkan kasih, mau mengasihi orang lain, mau memberi kepada orang lain, sebaiknya tidak berpikir tunggu saya mampu, atau lawong saya saja tidak mampu, lawong saya saja kesusahan, masa saya mau bagi ke orang lain. Tidak perlu berpikir seperti itu. Kalau hati kita terdorong untuk memberi, berilah. Pikirkan nanti itu, saya punyanya cuma 1.000 rupiah, kalau saya kasih orang lain, saya gimana? Kita pikirkan belakangan. Kalau kita terdorong, memang hati kita pengen memberi, beri saja. Saudara ingat ada sekali peristiwa seorang janda memberikan sekeping uang di Bait Allah, kalau tidak salah. Kemudian yang lain mencibir. Apa kata Yesus? Perempuan ini sudah memberi lebih banyak dari semua orang, karena dia memberi dari semua yang dia punya. Dia berikan semua untuk Tuhan. Saudara sekalian, kita dalam waktu-waktu ini mungkin sampai setahun ke depan, barangkali, mudah-mudahan tidak sampai setahun, mungkin kita tidak bisa ibadah ke gereja. Kalau di gereja kita ibadah, kita ada persembahan. Persembahan kita berikan di kantong kolektor, kita berikan kepada gereja, kemudian dikelola oleh gereja. Kalau sekarang ini saya lebih tertarik atau lebih terdorong untuk, kalau saudara mau memberikan persembahan, tidak usah ke gereja, tidak apa-apa. Berikan persembahan saudara untuk teman-teman saudara yang memang membutuhkan. Silakan saudara lihat tetangga kiri, tetangga kanan, lihat siapa yang paling membutuhkan, mari kita bantu. Siapa yang paling membutuhkan bantuan, mari kita bantu. Persembahan saudara barangkali mungkin ada yang 50.000, 10.000, 100.000. Saya rasa itu sesuatu yang sangat berarti untuk teman-teman kita, saudara kita yang memang sedang membutuhkan. Mari kita berikan persembahan kita. Untuk waktu-waktu ini kita langsung berikan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk gereja, saya percaya Tuhan punya berkat tersendiri. Untuk pembangunan gereja kah, untuk operasional gereja kah, untuk keperluan apapun bagi pembangunan gereja, pengembangan gereja, saya percaya Tuhan punya berkat tersendiri. Maka dari saudara sekalian, mari kita tunjukkan kasih kita kepada semua orang, kepada saudara-saudara kita, tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, suku, ras. Kita kasihi semua orang. Kita tunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Karena dengan itulah kita bisa melihat diri kita sendiri. Kita bisa berkaca, apakah saya sungguh mengenal Allah? Ya, selama kita bisa menunjukkan kasih, percayalah kita semua mengenal Allah. Beberapa waktu yang lalu saya nonton video khotbah dari seorang hamba Tuhan di YouTube atau di Facebook. Dia tanya ke jemaat yang hadir, apakah Anda semua saudara mengenal Allah? Nggak ada yang angkat tangan. Mungkin malu atau tidak pede. Tidak ya, saya mengenal Allah. Tanya lagi, siapa yang mengenal Allah? Masih belum ada yang angkat tangan. Si pengkhotbahnya bilang, wah gawat ini, di sini tidak ada yang mengenal Allah. Kalau mengenal Allah angkat tangan saja, tapi tetap ada yang angkat tangan. Ini 1, 2 mungkin ada yang angkat tangan. Kenapa? Ragu-ragu. Karena tidak pede, apakah saya ini mengenal Allah apa enggak? Mari kita bercermin dari sini. Kalau saya ditanya apakah saya mengenal Allah, yang tanya orang lain, ya saya mungkin tidak angkat tangan juga. Buat saya itu sesuatu yang pribadi, dan saya pun kalau pun angkat tangan di dalam hati saja. Tetapi bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita ini mengenal Allah? Bahan introspeksi diri, saya mengenal Allah apa enggak ya? Jadi kita lihat saja, apakah saya bisa menunjukkan kasih kepada semua orang. Jadi saudara sekalian, mari kita mengasihi. Mari kita mengasihi, mari kita peduli kepada semua orang. Mari kita tunjukkan bahwa kita mengenal Allah, bahwa Allah kita adalah kasih, dan bahwa kita telah menerima kasih Allah. Oke, kita beri saja, kita bantu saja, kita peduli saja kepada orang lain. Tuhan akan sediakan semua yang kita perlukan.
Tuhan sudah janji kepada kita, Tuhan akan memelihara hidup kita. Baik atau buruk waktunya, tunjukkan kasih. Baik atau tidak baik situasinya, kondisinya, kita tunjukkan kasih. Kita tunjukkan kepedulian kita kepada orang lain. Ini waktu yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa kita mengenal Allah dan bahwa kita mengasihi semua orang. Mungkin kita berpikir tunggu Natalan sajalah, tunggu punya THR baru kita bagi-bagi berkat. Atau tunggu nantilah, tunggu ada momen-momen tertentu baru kita bagi-bagi berkat. Tidak, saudara. Kita mengasihi orang, kita peduli kepada orang lain setiap hari. Dan buat saya ini adalah waktu yang paling baik untuk membuktikan bahwa kita mengasihi semua orang sebagaimana Allah mengasihi semua orang. Saudara sekalian, yang di rumah saja, yang beribadah di rumah saja, mari kita tunjukkan bahwa kita peduli kepada tetangga kiri kanan kita, kepada teman-teman kita. Kita tunjukkan bahwa kita mengasihi mereka dan kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita, bagi tetangga-tetangga kita. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Apa yang kita bisa beri, kita berikan kepada mereka. Kita berdoa supaya semuanya bisa terlewati dengan baik. Semua teman kita, saudara kita, tetangga kita bisa melalui masa krisis ini dengan baik. Persembahan saudara yang saudara memberi, yang biasa saudara berikan pada hari Minggu, silahkan saudara salurkan langsung kepada tetangga kiri kanan saudara yang menurut saudara paling membutuhkan. Sedikit banyak tidak masalah. Kalau saudara tidak berani, tidak pede memberikannya langsung, silahkan saudara titipkan kepada orang-orang yang menjadi penyalur bantuan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Sebagian dana gereja juga akan kita gunakan untuk keperluan ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi sesama kita dan membuat kita semakin bersinar terang bagi dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Tuhan supaya kasih Allah yang sudah kita terima dapat kita teruskan kepada semua orang dan menjadi berkat bagi semua orang. Kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Tidak ada satu tanda yang paling mudah untuk kami bercermin dan mengenali diri. Apakah kami sungguh mengasihi Allah? Apakah sungguh kami mengenal Tuhan? Selain kami menunjukkan kasih itu kepada saudara-saudara kami. Demikian firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya setiap hari kami hidup dalam kasih Allah. Tolong kami supaya setiap hari kami hidup dengan melihat bahwa Allah selalu mengasihi kami dan kami harus terus-menerus mengalirkan kasih Allah itu kepada sesama kami. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi saudara-saudara kami, bagi tetangga-tetangga kami ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menolong kami, memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami supaya kami dapat melihat kepada siapa kami harus memberi, kepada siapa kami harus menolong, kepada siapa kami harus peduli, kepada siapa kami harus berbagi. Tuhan tolong kami supaya apapun yang kami lakukan demi nama Yesus Kristus dimuliakan. Semua orang bersukacita, beroleh pengharapan yang baru, beroleh semangat yang baru, dan percaya bahwa masa depan sungguh ada bagi kami sekalian yang mengenal Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kita mengucap syukur untuk kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, pimpin kami supaya kami terus melihat kebaikan Tuhan, supaya kami terus berharap kepada Tuhan dan terus menunjukkan bahwa kami mengenal Allah dengan cara mengasihi saudara-saudara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah hari ini memberikan kepada kita kekuatan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan dalam pengenalan kepada Yesus Kristus. Hiduplah menjadi berkat bagi semua orang, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati.